Hai, saya Nida. Saya guru di SMKN 1 Poso Klaten di bidang Agribisnis Ternak Unggas. Yuk dengar cerita saya. Perjalanan menjadi seorang guru telah saya jalani selama 18 tahun sejak 2005, mulai dari guru honorer hingga menjadi guru ASN P3K. Dalam status kepegawaian baik guru honorer atau ASN P3K, seorang guru mengemban tugas yang sama, karena tugas kita adalah fasilitator pembelajaran bagi murid kita. Perjalanan menjadi guru ada kalanya mengalami pasang surut motivasi yang terjadi karena rutinitas dan beban kerja yang dijalani, seperti selain mengajar di kelas dan administrasi guru, pengelolaan kelas, tugas tambahan lain yang menyita waktu kita. Ada kalanya merasa kelelahan dan down. Hal yang sempat membuat terpuruk pada pekerjaan ini adalah saat di titik beban kerja yang banyak dan tuntutan prestasi kerja yang tinggi, mendapatkan kritikan yang seharusnya merupakan bahan refleksi, namun pada kondisi yang tidak mampu menyaring hal tersebut. Pada saat mendaftar program upskilling dan reskilling yang diselenggarakan oleh BPNPV Cianjur selama 40 hari yang mengharuskan saya meninggalkan pembelajaran kontekstual di kelas dan melakukan pembelajaran secara daring. Seorang murid yang menyatakan bahwa kehadiran saya di kelas secara langsung dirindukan oleh mereka. Disitulah terbuka pikiran saya dan tersentuh. Ternyata kehadiran saya secara langsung di kelas mereka butuhkan. Saya merasa berharga. Dan saat itu, dengan pengetahuan yang saya dapatkan pada kegiatan tersebut, saya berkomitmen untuk memberikan pembelajaran terbaik untuk murid, terlepas dari kondisi apapun yang saya alami. Tahun 2020 untuk pertama kalinya sebagai pembimbing lomba kompetensi siswa atau LKS, anak didik saya yang saya bimbing mampu meraih juara 2 di tingkat provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pengalaman bimbingan murid tahun 2020, saya mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi dalam tim untuk kegiatan bimbingan murid. Dan pada tahun 2021, anak didik saya meraih juara 1 di tingkat nasional. Sejak saat itu, sekolah mendapatkan bantuan peralatan praktik pembelajaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mendapatkan kesempatan untuk belajar terkait kurikulum Merdeka di Puskurjar Kemendikbudristek. Dari pengetahuan yang saya peroleh dari kegiatan tersebut, saya diundang sebagai narasumber penyusunan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar pada kegiatan MGMP Agribisnis Ternak Provinsi Jawa Timur dan pada Temu Pendidik Nusantara Kediri Raya ke-10 sebagai narasumber tentang pembuatan lembar kerja siswa. Kebanggaan sebagai guru yang berdaya bagi anak didik dan berbagi praktik baik dengan teman guru merupakan hal yang saya syukuri karena pengetahuan yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi sesama. Kesempatan saat dapat terpilih sebagai peserta Wardah Inspiring Teacher dari 18.500 orang pendaftar dan terpilih menjadi 6.000 peserta, serta saat ini masuk ke dalam 3.000 orang yang beruntung membuat saya bangga dan terharu. Karena kesempatan belajar pada program Wardah Inspiring Teacher ini, saya banyak berharap mampu meningkatkan skill untuk pembelajaran murid yang berkualitas dan membuka peluang pengembangan karir. Merdeka belajar dalam pembelajaran murid berawal dari saat saya melihat hasil capaian murid dengan rentang nilai yang jauh berbeda. Terdapat hasil belajar yang rendah dan terdapat hasil belajar yang tinggi. Pada saat melakukan remedial pada murid dengan nilai yang rendah, hasil yang didapatkan tidak meningkatkan capaian hasil belajar. Dari sini membuat saya berpikir, apakah murid dengan capaian belajar rendah tidak mampu dalam belajar dan bagaimana memberikan nilai hasil penilaian tersebut? Saya mengikuti beberapa konten di media sosial yaitu Instagram dan terinspirasi seorang konten kreator Bu Lydia Zenia yang memposting tentang metode prasmanan dalam pembelajaran sebagai penerapan diferensiasi belajar. Dari konten tersebut saya terinspirasi dan mulai mencari tahu tentang diferensiasi belajar. Akhirnya saya mencoba menerapkan diferensiasi belajar tersebut, namun belum memberikan hasil yang sesuai harapan. Hingga akhirnya saat saya diundang Puskurjar Kemendikbudristek tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar, baru saya pahami bahwa diferensiasi belajar bukan memberikan materi yang berbeda gaya belajarnya saja, namun menyesuaikan materi belajar murid sesuai dengan kemampuan awal mereka, sehingga murid dapat menyesuaikan kemampuan belajar mereka. Seorang guru adalah manusia multitalenta yang diharuskan untuk mampu menjadi aktor dalam kinerjanya sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang mendampingi murid sesuai kemampuan dan minatnya dan sebagai pegawai fungsional yang mumpuni dalam administrasi kinerjanya. Hal yang saya yakini untuk saat ini adalah bahwa seorang guru adalah partner bagi muridnya. Di sini memberikan pemahaman bahwa kita seorang guru belajar dari murid kita untuk mampu membuat strategi pembelajaran sesuai dengan karakter mereka
dan murid belajar bersama kita untuk menggali potensi mereka sesuai bakat dan minatnya. Guru selalu berinovasi dan berefleksi dari pembelajarannya dan mampu memberdayakan kondisi sekitar sebagai bahan untuk pembelajaran yang bermakna, bukan terkekang dalam keterbatasan sarana sekolah. Terima kasih Wardah Inspiring Teacher telah memberikan kesempatan meningkatkan kualitas diri, berani menginspirasi, dan saya bangga menjadi guru.